Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 1, tentukan nilai logaritma berikut. Ya, yang A 8 log 32. Nah, adik-adik, tentu saja kita bisa menghitung 8 log 32 dengan menggunakan kalkulator. Nah, tetapi di soal ini kita akan gunakan sifat logaritma. Ya, jadi 8 log 32 berdasarkan sifat logaritma yang kita ketahui, ini bisa kita tulis ulang menjadi 2 log 32 ya dibagi dengan 2 log 8. Nah, coba perhatikan. Kalau kita punya bentuk A log B, itu kan sama dengan M log B dibagi dengan M log A. Ya kan? Jadi M yang di atas itu sama dengan M yang di bawah. Nah, ini adalah salah satu sifat penting dari logaritma. Berarti kalau kita punya bentuk 8 log 32, ya bisa kita tulis menjadi 2 log 32, ya kan? Dibagi dengan 2 log 8. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan. Kenapa kok M-nya di sini kita pilih sama dengan 2? Ya, kenapa harus 2? Kok bukan 3? Kok bukan 4, 5, 6, dan seterusnya? Jawabannya adalah ketika kita memilih nilai M, maka kita pilih sedemikian rupa yang mana nilai logaritmanya itu bisa kita hitung tanpa menggunakan kalkulator. Ya kan? Karena semangatnya adalah kita ingin mencari nilai 8 log 32 di sini tanpa menggunakan kalkulator. Nah, kalau 2 log 32 tanpa menggunakan kalkulator, kita tahu jawabannya adalah 5. Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kalau 2 log 32 itu kan artinya 2 pangkat berapa sama dengan 32? Jawabannya adalah 2 pangkat 5. Ya kan? Berarti 2 log 32 ya sama dengan 5. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Demikian juga dengan 2 log 8. 2 pangkat berapa sama dengan 8? Jawabannya adalah 2 pangkat 3. Artinya 2 log 8 sama dengan 3. Oke, sudah ketemu. Berarti 8 log 32 tanpa menggunakan kalkulator hasilnya adalah 5/3. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita ke soal B. 1/3 log 6 ditambah 1/2 log 6. Nah, kembali kita akan gunakan sifat logaritma, ya Dek ya. Jadi kalau 1/3 log 6 itu kan bisa kita tulis ulang menjadi 6 log 3. Jadi kalau kita punya bentuk A log B itu akan sama dengan 1 dibagi B log A. Ya, A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, sekarang dibalik. Kalau kita punya bentuk 1/3 log 6 akan sama dengan 6 log 3. Ya, kalau kita punya bentuk 1/2 log 6 berarti akan menjadi berapa? Ya, akan menjadi 6 log 2. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita ketemu bentuk penjumlahan dari logaritma. Bentuk penjumlahan dari logaritma bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi, kalau saya punya log A ditambah log B, itu akan sama dengan log dalam kurung A kali B. Ya, jadi kalau dijumlahkan itu identik dengan bentuk perkalian. Nah, log A plus log B itu akan sama dengan log A kali B. Berarti kalau 6 log 3 ditambah 6 log 2 akan sama dengan 6 log 3 kali 2. 6 log dalam kurung ya 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 6 log 6. Nah, berapa 6 log 6? 6 pangkat berapa sama dengan 6? Jawabannya adalah 6 pangkat 1. Berarti 6 log 6 ya sama dengan 1. Artinya 1/3 log 6 ditambah 1/2 log 6 sama dengan 1. Ya. Baik, sekarang kita ke soal berikutnya yang C. 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, ini malah gampang ini ya. Jadi basisnya sama, kemudian ini adalah bentuk pengurangan. Kalau bentuk pengurangan pada sebuah logaritma, maka bisa kita tulis menjadi bentuk pembagian ya. Jadi kebalikan dengan bentuk penjumlahan. Kalau penjumlahan diubah menjadi bentuk perkalian, kalau pengurangan diubah menjadi bentuk pembagian. Berarti 3 ya. 3 log dalam kurung 18 dibagi 2.
18 dibagi 2 itu sama dengan 9. Berarti ini sama dengan 3 log 9. 3 pangkat berapa sama dengan 9? Jawabannya adalah 3 pangkat 2. Berarti 3 log 9 ya sama dengan 2. Dengan kata lain, 3 log 18 dikurang 3 log 2 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Nah, ini saya bersihkan dulu. Sudah saya pisahkan ya. Diketahui 3 log 4 sama dengan A. Kemudian 3 log 5 sama dengan B. Tentukan 8 log 20. Saya pindah ke sini. 8 log 20. Caranya sama ya. 8 log 20 ya. Ini bisa kita tulis menjadi 3 log 20 dibagi dengan 3 log 8. Jadi semangatnya adalah mengubah bentuk logaritma yang ditanyakan di soal ya, itu ke dalam bentuk logaritma yang diketahui di soal. Nah, ini kan 3 log sekian sama dengan A. Kemudian 3 log sekian sama dengan B. Ya sudah, berarti nanti M-nya kita pilih sama dengan 3 kan begitu. Ya, baru ini kita bongkar lagi. Contoh, 3 log 20. Itu kan sama dengan 3 log dalam kurung 5 kali 4. Ya kan, 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian yang di bawah, ya 3 log 8, ini bisa kita ubah menjadi 3 log 2 pangkat 3. Nah, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Lalu 3 log 5 kali 4, ini kan bisa kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Perkalian jadi penjumlahan. Ya, ingat pembahasan soal nomor 1 tadi, ya. Jadi bentuk perkalian pada sebuah logaritma itu identik dengan bentuk penjumlahan. Berarti 3 log 5 kali 4 itu akan sama dengan 3 log 5 ditambah 3 log 4. Nah, ini sudah aman, ya kan? 3 log 5 diketahui sama dengan B, kemudian 3 log 4 ini sama dengan A, ya. Sementara yang bawah, nah ini ada 3 log 2 pangkat 3. Nah, kembali kita gunakan sifat logaritma ya. Jadi kalau kita punya bentuk A log B pangkat M, itu M-nya bisa kita pindah ke depan ya. Jadi ini akan sama dengan M kali A log B. Nah, ini A log B pangkat M itu akan sama dengan M kali A log B. Berarti kalau kita punya bentuk 3 log 2 pangkat 3, itu akan sama dengan berapa? 3 kita pindah ke depan dikalikan dengan 3 log 2. Nah, di soal diketahui 3 log 4. Ya kan, 3 log 4 sama dengan A. Yang kita butuhkan adalah 3 log 2. Nah, kita tahu kalau 4 itu kan sebenarnya 2 pangkat 2. Saya tulis ini ya. Jadi 3 log 4 itu kan katanya sama dengan A. Nah, ini kan bisa kita tulis ulang menjadi 3 log 2 pangkat 2 sama dengan A. Nah, yang kita butuhkan kan 3 log 2. Di sini kita punya 3 log 2 pangkat 2. Berarti menurut sifat logaritma, ya, pangkatnya ini bisa kita pindah ke depan. Jadinya 2 dikalikan 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 2 sama dengan A per 2. Nah, jadi 2-nya pindah ke bawah. Ya, jadi 2 kali 3 log 2 sama dengan A, sehingga logikanya 3 log 2 ya sama dengan A per 2. Nah, baru kita masukkan ke sini. Coba ya, 3 log 5 sama dengan B. Kemudian 3 log 4 sama dengan A. Ya. Yang bawah ini berarti 3 dikalikan 3 log 2. Nah, 3 log 2 sama dengan A per 2. Nah, kan seperti ini. Ya. Berarti kalau ini B plus A, biasanya kan nulisnya A plus B. Nah, kita balik aja ya. A plus B dibagi 3A per 2. Ya, dibagi 3A per 2. Nah, 2-nya ini kan bisa kita naikkan ke atas. Jadinya nanti 2 kali dalam kurung A plus B dibagi 3A. Nah, ini kalau kita kali masuk, ya Dek ya, jadi 2 dikalikan dengan A, kemudian 2 dikalikan dengan B, maka nanti kita akan dapatkan 2A ditambah 2B, ya kan, dibagi dengan 3A. Nah, ini adalah jawabannya.
Jadi 8 log 20 ya, itu akan sama dengan 2A plus 2B dibagi dengan 3A. Ya, caranya seperti ini. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir nomor 3. Nah, ini sudah saya pisahkan lagi. Tentukan nilai dari 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 dibagi 5 log akar 20. Nah, coba kalau ketemu bentuk logaritma semacam ini ya, berarti yang atas itu kita bisa ubah ke dalam bentuk 5 log 10 plus 5 log 2 ya, dikalikan 5 log 10 min 5 log 2. Jadi dasarnya adalah dulu ya di matematika SMP, kalau kita punya bentuk A plus B kali A min B, itu kan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, ini aljabar di matematika SMP kelas 7 kalau saya tidak salah. Jadi kalau A plus B kali A min B itu akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang yang jadi A dan yang jadi B adalah A-nya itu 5 log 10, ya, B-nya itu adalah 5 log 2. Nah, ini A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti ini bisa kita tulis menjadi ya 5 log 10. 5-nya ini basis ya, berarti di atas nulisnya. Nah, seperti ini. 5 log 10 ditambah 5 log 2, ya kan, A plus B, kemudian dikalikan dengan 5 log 10 dikurangi 5 log 2, ya, A plus B dikalikan A min B. Lalu yang bawah, nah ini 5 log akar 20, ya, ini kita biarkan saja 5 log akar 20, atau sebenarnya kalau akar 20 itu kan bisa kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadinya 5 log dalam kurung 20 pangkat setengah. Ya, akar 20 itu sama dengan 20 pangkat setengah. Baik, sekarang kita selesaikan dulu di bagian atas ya. 5 log 10 ditambah 5 log 2. Nah, kita ketemu bentuk penjumlahan logaritma. Berarti bisa kita tulis dalam bentuk perkalian, ya kan? 5 log 10 ditambah 5 log 2 itu akan sama dengan 5 log 10 kali 2, ya. Lalu ini dikalikan dengan, nah ini ada bentuk penjumlahan, di sini bentuk pengurangan. Kalau bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian, sementara kalau bentuk pengurangan menjadi bentuk pembagian, ya. Berarti ini 5 dikalikan dalam kurung 10 per 2. Lalu ini dibagi dengan 5 log 20. Nah, pangkat setengah ini bisa kita tulis di depan, kita pindah ke depan sesuai dengan sifat logaritma yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau kita punya bentuk A log B pangkat M, nah M-nya itu kita pindah ke depan. Jadinya M kali A log B. Atau saya tulis ulang aja ya supaya nggak bingung. Nah, seperti ini. A log B pangkat M itu akan sama dengan M dikalikan A log B. Nah, ini A log B pangkat M itu akan sama dengan M kali A log B. Coba ini saya rapikan sedikit ya. M ya dikalikan A log B. Nah, berarti kalau kita punya 5 log 20 pangkat setengah, ini akan sama dengan setengah kali 5 log 20. Ya, coba ini 5 log 10 kali 2. 10 kali 2 itu kan ya sama dengan 20. Ya kan? Jadi ini kalau dikalikan hasilnya 20. Yang bawah ada 5 log 20, yang atas ada 5 log 20. Berarti kan boleh dicoret. Ya kan? Atas dan bawah ini boleh dicoret karena sama. Oke. Selanjutnya 5 log 10 per 2 itu kan sama dengan 5 log 5, ya kan? Jadi ini 5 log 5 dibagi dengan setengah. Nah, 5 log 5 itu sama dengan 1, berarti 1 dibagi setengah ya sama dengan 1 kali 2.
Ya, 1 kali 2 ya sama dengan 2. Atau 1 dibagi setengah ya sama dengan 2. Artinya, ya bentuk logaritma ini 5 log 10 pangkat 2 dikurangi 5 log 2 pangkat 2 per 5 log akar 20. Kalau dihitung hasilnya adalah sama dengan 2. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.